amat semangat. Oke, kalau sudah semangat berarti mudah-mudahan menyimak apa yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang 8 dimensi lulusan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada lagu 8 dimensi lulusan. Sebelum itu, tahu lagu Balonku? Tahu. Oke, pasti familiar. Yuk, kita nyanyi dulu. Lagu Balonku ada 5. Masih tetap 5, nggak berkurang ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, go! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih. Kenapa lagu balonku? Karena nada lagu 8 dimensi lulusan ini bernada lagu balon. Silakan. Lagunya jangan. Yuk kita sama-sama ya. Ada dua. Saya nggak belum lupa orang bikin aja malu. Datang kami di lulusan bersama keimanan dan juga ketakwaan, kedua kewargaan, tiga bernalar kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, mandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. Oke, 8 profil lulusan. Kemudian. Baik, apa saja sih 8 dimensi lulusan? Tadi yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini murid mempraktikkan ibadah sesuai ajaran agama, menunjukkan sikap kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab dalam interaksi sosial. Nah, bagi kita seorang guru tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik. Ya. Nah, di sini berharap seorang murid ini tertanam dalam dirinya bahwa adanya Tuhan, keimanan dia kepada Tuhan. Nah, dengan apa? Kalau dalam kegiatan sehari-hari biasanya dengan dilakukan berdoa, ya, kita lakukan berdoa. Nah, berdoa ini masuk ke dalam dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, 8 dimensi ini nanti akan diterapkan dalam RPM, rencana persiapan pembelajaran. Ya, jadi diharapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini selalu tertanam dalam jiwa murid kita. Next. Yang kedua adalah kewargaan. Yang masuk dalam kewargaan adalah murid memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia, peduli terhadap lingkungan serta menghormati aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kita sebagai seorang guru harus menanamkan kepada murid kita bahwa kita harus memiliki murid kita memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa kewarganegaraan yang baik. Nah, contohnya di sini apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari kita di kelas. Contoh yang masuk ke dalam
kekeluargaan. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh? Ya? Piket. Ada lagi Ibu? Yang berhubungan dengan kewargaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, keren. Kita kasih tepuk gua boleh? Kasih we 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 we. Kasih oh. Kasih we 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 we. Kasih wow. Keren. Oke. Next please. Nah, penalaran kritis. Murid mampu mengidentifikasi masalah, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Nah, ketika kita memberikan permasalahan, contoh yang terkecil adalah kita memberikan masalah kenapa benda yang dijatuhkan dari atas bisa jatuh. Ada apa? Kenapa bisa jatuh? Kok benda yang kita lemparkan bisa jatuh? Nah, murid harus memiliki penalaran kritis dengan cara apa? Mencari penyebabnya. Nah, dia mampu memecahkan masalah. Nanti memecahkan masalah di sini bisa dengan sendiri, kemandirian, bisa juga dengan berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke, next. Nanti akan masuk ke berikutnya. Kreativitas. Murid mampu menghasilkan ide-ide original dan mengembangkan solusi inovatif dalam kegiatan belajar. Misalnya membuat prakarya. Nah, contoh kelas 1 biasanya senang dengan menggunakan plastisin. Kemarin saya coba di kelas 1 saya menggunakan karena matematika pelajaran angka 1 sampai 10. Jadi murid saya berikan plastisin, lalu mereka membuat angka. Saya tentukan angkanya. Misalkan kamu buat angka 1, kamu buat angka 2 berikutnya sampai 10 angka saja. Nah, mereka anak-anak berimajinasi. Ada yang mencampur warna karena saya berikan plastisnya kecil-kecil, ada yang dicampur warnanya, atau ada yang memang punya warna yang berbeda, warna yang sama dia jadikan satu. Bentuknya macam-macam. Karena kreativitas setiap orang pasti berbeda. Jadi ada yang angka 2-nya tidak persis angka 2, ada yang angka 1-nya benar-benar lurus atau macam-macam. Itu adalah kreativitas murid. Oke, selain itu kalau dalam bentuk tadi karya tulis bisa contohnya adalah dalam bentuk puisi. Dia bisa menulis puisi dengan kata-kata yang singkat atau bisa menulis pantun. Biasanya kelas tinggi, kelas 6 maupun kelas 5 sudah mulai bisa diajarkan menulis pantun atau bisa diajarkan menulis puisi. Oke, lanjut. Kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Murid bekerja sama dengan teman sekelas dalam menyelesaikan tugas kelompok, berbagi peran dan menghargai pendapat orang lain. Nah, sering ya, hampir setiap kegiatan pembelajaran kita pasti adanya kolaborasi. Nah, di kolaborasi ini masuk ke dalam 8 dimensi lulusan. Mereka anak-anak sudah bisa saling bekerja sama, jadi tidak boleh mendominasi. Jadi misalkan ketua kelompok hanya dia saja yang mengerjakan, tidak. Itu namanya bukan kolaborasi, tetapi kita sebagai guru mengarahkan kepada siswa kita bahwa harus adanya kerjasama, harus adanya berbagi tugas. Itu yang dinamakan berkolaborasi. Nah, yang keenam adalah kemandirian. Murid mengambil inisiatif dalam belajar, bertanggung jawab dan atas tugas dan proses belajar sendiri, serta mampu mengatasi kesulitan tanpa tergantung kepada orang lain. Untuk kelas 1, contohnya di kelas saya, Ibu tolong bukain tutup botol, Bu, keras. Pertama sekali saya bukain. Besoknya datang lagi dengan anak yang sama. Ibu tolong bukain, coba kamu pegang bawahnya, tutupnya sambil baca bismillah. Iya, Bu, dia nyengir. Ternyata bisa. Berarti kita sudah melatih kemandirian. Ibu, tolong masukin dong botol aku ke tas. Coba kamu taruh dulu tasnya, kamu masukin. Dia nyengir, ternyata bisa. Nah, berarti anak hanya entah itu pengen dekat dengan gurunya atau dengan hal itu kita ajarkan untuk kemandirian. Dia bisa melakukan hal sendiri. Nah, dalam kegiatan belajar mungkin siswa bisa mengerjakan
tugasnya sendiri. Bagaimana kalau dengan siswa kanan kiri lihat temannya alias nyontek? Itu termasuk mandiri bukan ibu bapak? Bukan, berarti dia belum punya kemandirian dan juga belum punya rasa kepercayaan dirinya sendiri. Ya, masih kreatif. Oh, kreatif dalam hal negatif ya Pak? Positif juga Bu. Oh, positif apa itu positif? Kan bikin bagus Bu. Dengan cara yang tidak baik. Ya, boleh lah Pak. Ada usaha ya. Oke, next. 7. Kesehatan. Murid membiasakan diri dengan gaya hidup bersih dan sehat, menjaga kebugaran fisik dan mentalnya serta menyadari pentingnya lingkungan yang sehat. Nah, dengan adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, selalu diawali dengan kegiatan senam. Nah, di sini berarti nanti dalam RPM-nya kalau memang ditampilkan adanya kegiatan olahraga dalam RPM-nya itu berarti masuk ke dalam ditulis adanya dimensi kesehatan. Kalau misalkan saya hari ini ingin ada kegiatan lari-lari, anak-anak misalkan, ayo kumpulkan angka 1 di sana. Ibu taruh ember di sini angka bola dilempar ke sana. Atau kamu sambil lari. Nah, di situ ada kegiatan olahraganya, ada kegiatan kesehatannya. Berarti nanti di RPM-nya dicatat atau boleh di checklist adanya dimensi kesehatan. Seperti itu. Terakhir adalah komunikasi. Mampu menyimak dengan baik saat orang lain berbicara, menyampaikan gagasan dan informasi secara lisan maupun tulisan, serta berinteraksi dalam berbagai situasi. Nah, kadang kita sulit untuk mengajarkan anak ketika presentasi di kelas. Mungkin ketika presentasi di kelas menurut kita hal yang mudah ya Bu, Pak, tetapi bagi siswa itu sulit. Kita harus perlu bimbingan kepada siswa itu. Misalkan dari saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan, nah bagi anak itu sulit. Nah, bagi kita sebagai seorang guru harus bisa mengajarkan. Nah, nanti setelah itu apa? Anak akan terbiasa mampu berkomunikasi dengan temannya. Apalagi lebih baik kalau misalkan ada feedback dari teman kelompok yang berbeda bertanya, kemudian dia bisa menjawab. Nah, jadi adanya saling komunikasi yang baik. Seperti itu. Oke, dari saya 8 dimensi sudah saya selesai sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.